Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Listiana, saya dari PGMI kelas 4D. Video ini dibuat untuk memenuhi UAS mata kuliah pengembangan materi matematika. Berikut videonya. Untuk soal yang pertama yaitu 1. Jelaskan sifat-sifat dari bangun ruang berikut. Yang pertama ada kubus. Nah, ini adalah salah satu gambar kubus. Nah, sifat-sifat dari kubus itu ialah yang pertama, kubus mempunyai 12 rusuk yang sama panjang. AB, BC, CD, DA, EF, FG, GH, HE. Kemudian AE, kemudian DH, kemudian CG, kemudian BF. Yang kedua, kubus mempunyai 6 sisi yang sama luas, yaitu ABCD, EFGH, kemudian ada BCGF, BCGF, kemudian ada ADEH, kemudian ada yang terakhir ABEF dan DCHG. Terus lanjut yang ketiga, sifat dari kubus. Kubus mempunyai 8 titik sudut. A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian yang keempat, kubus mempunyai 4 diagonal ruang, yaitu BH, kemudian DF, kemudian AG, dan CE. Selanjutnya, sifat yang kelima yaitu kubus mempunyai 6 bidang diagonal, yaitu CAEG, CAEG, kemudian ada BDHF, kemudian ada CDEF, CDEF, kemudian ada ABHG, kemudian ada BCHE, BCHE, dan ada ADFG. Selanjutnya, yang kedua itu adalah bangun ruang balok. Nah, sifat-sifat dari balok itu ada 5. Yang pertama, balok mempunyai 12 rusuk yang sama panjang, yaitu KL, LM, MN, NK, OP, PQ, QR, RO, dan OK, RN, PL, dan QN. Kemudian ada juga rusuk yang sejajar mempunyai panjang yang sama, yaitu KL, MN, itu rusuk yang sejajar. Kemudian ada OP dan RQ, itu rusuk juga sama yang sejajar, mempunyai panjang yang sama maksudnya. Kemudian ada KN dan OR, kemudian ada LM dan PQ. Nah, untuk sifat yang kedua yaitu balok mempunyai 6 sisi yang sejajar mempunyai luas yang sama, yaitu KLMN, OPQR, kemudian ada KNRO, kemudian ada LMPQ, kemudian ada NM, kemudian ada KLPO yang di depan, kemudian ada NM, RQ. Nah, kemudian selanjutnya ada sisi yang sejajar mempunyai luas yang sama, yaitu KLMN, kemudian sejajar dengan OPQR. Nah, selanjutnya ada KNRO sejajar dengan LMPQ. Kemudian satu lagi KLPO, yaitu KLPO sejajar dengan NMRQ. Nah, sifat dari yang ketiga itu ialah balok mempunyai 8 titik sudut, yaitu sudut K, sudut L, sudut M, sudut N, sudut O, sudut P, sudut Q, dan sudut R.
Kemudian yang sifat dari balok yang nomor 4 itu ialah balok mempunyai 6 diagonal bidang, yaitu LMRO, LMRO, kemudian ada KP, QN, terus kemudian ada LPRN, LPRN, kemudian ada KMQO, kemudian ada KLQR, KLQR, dan kemudian ada NMPO. NMPO. Kemudian sifat yang kelima dari sifat balok yaitu balok mempunyai 4 diagonal ruang, yaitu LR, kemudian ada NP, kemudian ada OM, kemudian ada KQ. Selanjutnya yaitu sifat dari bangun ruang yang selanjutnya adalah tabung. Nah, sifat-sifat tabung itu ialah yang pertama, tabung memiliki 2 sisi berbentuk lingkaran dan 1 sisi berbentuk bidang lengkung yang disebut juga sebagai selimut tabung. Nah, jadi yang dikatakan 2 sisi berbentuk lingkaran itu ialah sisi alas, yang dikatakan sisi alas dan sisi bawah. Dan satu lagi sisi yang berbentuk lingkaran bidang lengkung yang disebut juga sebagai selimut tabung. Jadi yang disebut selimut tabung ini adalah yang ini. Ketika ini dipisahkan menjadi persegi. Nah, selanjutnya tabung memiliki dua buah rusuk lengkung. Ya, 2 buah rusuk lengkung itu yang ini. Yang ini yang di bawah. Nah, ini dikatakan sebagai rusuk lengkung. Nah, kemudian tabung tidak memiliki titik sudut. Silahkan dilihat, tidak ada titik sudutnya. Nah, lanjut. Yang keempat, memiliki 3 sisi, yaitu atas, alas, dan bawah, kemudian yang di selimut. Nah, selanjutnya ada kerucut. Nah, sifat-sifat dari kerucut itu ialah yang pertama, memiliki 2 sisi lengkung, sisi alas dan sisi selimut. Nah, ini dikatakan sisi alas, dan ini yang dikatakan sisi selimut. Nah, kemudian memiliki alas dengan berbentuk lingkaran. Nah, ini yang dikatakan alas dari kerucut. Kemudian mempunyai 1 rusuk lengkung. Nah, ini yang dikatakan dengan rusuk lengkung. Selanjutnya, memiliki titik sudut puncak. Nah, ini dikatakan dengan titik sudut. Kemudian, memiliki garis pelukis atau garis-garis pada selimut kerucut. Nah, ini yang dikatakan dengan garis-garis pelukis. Nah, selanjutnya yaitu nomor 2. Buatlah contoh plus jawaban mengenai luas permukaan masing-masing satu soal pada bangun ruang. Nah, pertama itu adalah soal dari kubus. Nah, di sini saya mengambil soal sebuah kotak berbentuk kubus memiliki panjang sisi permukaan 26 cm. Kemudian, hitunglah berapa luas permukaan kubus tersebut. Diketahui panjang sisi kotak tersebut ialah 26 cm. Nah, yang ditanya itu ialah luas permukaan dari kubus. Nah, penyelesaiannya yaitu luas permukaan kubus, rumusnya 6 dikali S pangkat 2. Sama dengan di bawahnya 6 dikali S itu adalah panjang sisi dari kotak tersebut, yaitu dimasukkan. Jadi 6 dikali 26 dikali 26 lagi karena S-nya pangkat 2. Nah, kemudian 6 dikali 26 dikali 26 hasilnya 4056.000 cm persegi. Nah, jadi luas permukaan kubus tersebut adalah 4056 cm persegi. Yang kedua itu ialah balok. Nah, di sini soalnya sebuah balok mempunyai ukuran panjang 32 cm, kemudian lebar 16 cm, dan tinggi 4 cm. Hitunglah luas permukaan balok tersebut. Nah, diketahui panjang balok ialah 32 cm, kemudian lebar baloknya adalah 16 cm, dan tinggi balok tersebut adalah 4 cm. Yang ditanya adalah luas permukaan balok. Nah, penyelesaiannya, luas permukaan balok, rumusnya 2 buka kurung PL ditambah PT ditambah LT.
Nah, bisa dimasukkan angka-angka yang diketahui tadi di dalam rumusnya. 2 buka kurung 32 dikali 16, kemudian tutup kurung, ditambah buka kurung 32 ditambah 4 dikali 4 ya, mohon maaf, di sini dikali 4, kemudian tutup kurung, kemudian ditambah 16, buka kurung 16 dikali 4, kemudian tutup kurung. Nah, setelah ini dikali tadi, kemudian diturunkan ke bawah. Nah, 2, kemudian buka kurung 512, hasil dari 32 kali 16, kemudian ditambah 128 ini didapat dari 32 dikali 4. Nah, kemudian 64 ini didapat dari 16 kali 4. Nah, kemudian setelah ditambahkan 2 ini diturunkan, kemudian hasil ini 2 dikali 704 sama dengan 1408 cm persegi. Nah, jadi luas permukaan balok tersebut adalah 1408 cm persegi. Kemudian C itu tabung. Yang pertama, soalnya sebuah tabung berjari-jari 6 cm jika tingginya 24 cm dan pi-nya adalah 3,14, hitunglah luas permukaannya. Nah, diketahui jari-jarinya itu adalah 6 cm, kemudian tingginya yaitu 24 cm, dan pi-nya yaitu 3,14. Nah, yang ditanya itu adalah luas permukaan tabung tersebut. Nah, penyelesaiannya yaitu luas permukaan tabung, rumusnya 2pi r buka kurung T ditambah R. Nah, kemudian dimasukkan angka yang tadi diketahui ke dalam rumusnya. 2 dikali 3,14 dikali jari-jarinya 6, kemudian tingginya 24 ditambah jari-jari 6. Nah, kemudian 2 kali 3,14 dikali 6 dikali 30 ini didapat dari 24 ditambah 6. Kemudian hasilnya 1130,4 cm persegi. Jadi, luas permukaan tabung tersebut adalah 1130,4 cm persegi. Nah, kemudian yang D adalah kerucut. Nah, ada sebuah kerucut yang memiliki jari-jari 20 cm dan panjang garis pelukis. Garis pelukisnya yaitu 36 cm. Nah, cari dan hitunglah luas kerucut tersebut. Nah, diketahui jari-jarinya itu adalah 20 cm, kemudian garis pelukisnya itu adalah 36 cm. Nah, yang ditanya adalah luas permukaan tabung tersebut. Kerucut. Luas permukaan kerucut. Oke. Nah, kemudian penyelesaiannya yaitu luas permukaan kerucut sama dengan pi kali R buka kurung R tambah S. Kemudian 3,14 dikali 20 jari-jarinya, kemudian buka kurung 20 ditambah 36. Nah, di bawahnya 3,14 dikali 20 dikali 56. Kemudian hasilnya yaitu 3516,8 cm persegi. Nah, jadi luas permukaan tabung tersebut adalah 3516,8 cm persegi. Kemudian, untuk soal yang terakhir dari nomor 2 itu ialah bola. Nah, di sini soalnya Doni diberi sebuah bola oleh ayahnya yang memiliki jari-jari sebesar 12 cm, maka carilah luas permukaan bola tersebut. Nah, dijawab, diketahui dulu jari-jarinya adalah 12 cm, kemudian ditanya yaitu luas permukaan bola. Nah, penyelesaiannya yaitu luas permukaan bola sama dengan rumus luas permukaan bola yaitu 4pi R pangkat 2. Nah, kemudian 4 dikali pi-nya 3,14 dikali R-nya jari-jarinya 12, karena R pangkat 2 jadi 12 dikali 12 lagi. Nah, hasilnya yaitu 1808,64 cm persegi. Nah, jadi luas permukaan bola tersebut adalah 1808,64 cm persegi.
kemudian untuk soal yang nomor 3 itu ialah buat contoh soal plus jawaban mengenai volume masing-masing satu soal pada bangun ruang. Nah, yang pertama itu adalah bangun ruang kubus. Soalnya, sebuah kotak berbentuk kubus mempunyai panjang sisi 38 cm. Nah, hitunglah berapa volume kubus tersebut. Diketahui panjang sisi kubus yaitu dengan lambang S sama dengan 38 cm. Nah, ditanya volume kubus. Nah, kemudian penyelesaiannya volume kubus sama dengan rumusnya yaitu sisi kali sisi kali sisi. Kemudian jari-jari tersebut dimasukkan ke dalam rumus. Nah, jadi 38 cm dikali 38 cm dan dikali 38 cm. Nah, hasilnya yaitu 54.872 cm kubik. Karena yang ditanya volume, maka satuannya yaitu kubik. Nah, jadi jumlah kubus tersebut adalah volume kubus tersebut adalah 54.876 cm kubik. Nah, untuk yang kedua yaitu adalah pada bangun balok. Nah, diketahui luas alas balok yaitu 53 cm persegi. Hitunglah volume balok tersebut jika tingginya 27 cm. Nah, diketahui luas alasnya yaitu 53 cm. Tingginya yaitu 27 cm. Nah, yang ditanya itu ialah volume balok. Penyelesaiannya, volume balok yaitu dimasukkan rumusnya luas alas dikali tinggi. Nah, tadi luas alasnya 53, kemudian dikali tingginya itu 27, maka hasilnya 1431 cm kubik. Nah, jadi volume balok tersebut adalah 1431 cm kubik. Nah, kemudian selanjutnya masih di nomor 3, yaitu pada bangun ruang tabung, yaitu diketahui jari-jari alas suatu tabung adalah 20 cm. Jika tinggi tabung tersebut 44 cm, tentukan volume tabung tersebut. Mohon maaf, ini salah ya. Terus diketahui jari-jarinya yaitu 20 cm. Nah, sedangkan tingginya itu 44 cm. Nah, Pi sama dengan 3,14. Nah, yang ditanya itu adalah volume tabung. Nah, sekarang penyelesaiannya yaitu volume tabung sama dengan Pi kali R pangkat 2 dikali 20 cm dikali 20 cm. Nah, kemudian Pi 3,14 dikali R-nya itu adalah 20 kali 20. Mohon maaf, lagi 20 dikali T-nya yaitu 44 cm. Jadi hasil ini tadi dijumlahkan, kemudian dapatlah hasil 55.264 cm kubik. Nah, jadi volume tabung tersebut adalah 55.264 cm kubik. Nah, selanjutnya yaitu pada kerucut. Nah, diketahui tinggi sebuah kerucut 48 cm jika jari-jarinya 3,14 cm, berapakah volume bangun tersebut? Nah, diketahui tingginya 48 cm, kemudian jari-jarinya 34 cm, yang ditanya itu adalah volume kerucut. Nah, penyelesaiannya yaitu dengan volume kerucut, rumusnya yaitu 1/3 dikali Pi dikali R pangkat 2 dikali T. Nah, kemudian kita masukkan angka yang tadi sudah diketahui. 1/3 dikali 3,14 dikali
jari-jarinya yaitu 34 dikali 48 yaitu tingginya. Kemudian kita jumlahkan semuanya, dapatlah hasil yaitu dari yang di atas tadi 58.077,44 cm kubik. Jadi volume kerucut tersebut adalah 58.077,44 cm kubik. Nah, kemudian lanjut untuk soal yang terakhir dari nomor 3 itu pada bangun ruang bola. Nah, soalnya Anton diberi sebuah bola oleh ayahnya yang memiliki jari-jari sebesar 54 cm. Maka carilah volume bola tersebut. Diketahui jari-jari bolanya yaitu 54 cm. Terus ditanya volume bola. Nah, kemudian penyelesaiannya yaitu volume bola sama dengan 4/3 dikali Pi dikali R pangkat 3. Nah, kemudian 4/3 dikali 3,14 dikali 54 dikali 54 dikali 54. Kemudian karena 54 ini bisa dibagi dengan 3, hasilnya 18, maka dikali. Nah, dibagi maksudnya. Nah, kemudian angka ini dijumlahkan semua dan dapatlah hasil 659.249,28 cm kubik. Nah, jadi volume bola tersebut adalah 659.249,28 cm kubik. Selanjutnya, lanjut ke nomor 4, yaitu, jadi di nomor 4 itu ada 2 soal. Yang pertama, ada konsep penarikan akar pangkat 3 dan ada konsep penarikan akar pangkat 2. Nah, untuk yang pertama ini ialah konsep penarikan akar pangkat 3. Nah, saya mengambil contoh dari akar pangkat 3, 32.768. Berapa titik-titik? Nah, kemudian penyelesaiannya yaitu pertama, berikan tanda titik dengan cara menghitung 3 angka dari belakang akar pangkat 3 tersebut, yaitu 32.768. Jadi diberikan titik, yaitu diberikan titik dari belakang akar pangkat 3 dari soal ini, yaitu dari 8, 6, 7. Jadi titiknya di sini ditaruh setelah angka 3 angka dari belakang. Nah, seperti itu. Kemudian yang B, lihat angka yang berada di depan tanda titik. Kemudian cocokkan angka-angka tersebut pada kolom pertama, yaitu angka 32. Jadi di depan titik itu ada angka 32. Nah, kemudian konversikan angka tersebut pada kolom kedua sebagai hasil akhir untuk bilangan puluhannya, yaitu 3. Nah, langkah selanjutnya, lihat angka satuan dari bilangan akar pangkat 3 tersebut, yaitu angka 8. Nah, jadi angka 8 itu sebagai nilai satuan. Sebagai angka satuan maksudnya. Nah, kemudian yang E, konversikan angka tersebut pada kolom keempat sebagai hasil akhir untuk bilangan satuannya, yaitu angka 2. Nah, kemudian gabungkan 2 angka tersebut yang diperoleh dari C, langkah C yaitu 3, kemudian dan langkah E sebagai hasil akhir dari bilangan akar pangkat 3 yang ditentukan, yaitu 3 ini diturunkan, kemudian yang E-nya 2, kemudian jadilah 32. Nah, dari penjelasan tersebut dapat diringkas sebagai berikut. Nah, jadi ini dia hasilnya. Angka di depan tanda titik, yaitu 32, kemudian HA-nya angka puluhannya 3, kemudian angka satuannya 8, dan HA angka
satuannya yaitu 2. Nah, jadi hasil dari akar pangkat 32.768 yaitu adalah 32. Nah, selanjutnya untuk nomor 2 dari konsep penarikan akar pangkat 3 itu ialah akar dari 35.937. Mohon maaf, ini nomor 2. Oke. Nah, kemudian penyelesaiannya yaitu yang pertama, berikan tanda titik dengan cara menghitung 3 angka dari belakang akar pangkat 3. Yaitu, jadi kita hitung dari angka dari belakang sampai 3 angka, baru kita kasih titik seperti 7, 3, 9. Nah, angka titiknya kita kasih di setelah 3 angka dari belakang. Nah, kemudian lihat angka yang berada di depan tanda titik, kemudian cocokkan angka-angka tersebut pada kolom pertama, yaitu angka 35. Nah, konversikan angka tersebut pada kolom kedua sebagai hasil akhir untuk bilangan puluhannya adalah 3. Nah, langkah selanjutnya, lihat angka satuan dari bilangan akar pangkat 3 tersebut, yaitu angka 7. Nah, jadi 7 ini sebagai angka satuan. Nah, kemudian yang konversikan angka tersebut pada kolom keempat sebagai hasil akhir untuk bilangan satuannya, yaitu angka 3. Nah, kemudian yang F, gabungkan dua angka tersebut yang diperoleh dari langkah C diturunkan, kemudian dan langkah E, kemudian langkah E jadilah 35 sebagai hasil akhir dari bilangan akar pangkat 3 yang ditentukan. Nah, kemudian dari penjelasan tersebut dapat diringkas sebagai berikut. Nah, jadi di sini ada kolom untuk memudahkan kita. Akar di depan tanda titik tadi adalah 35. Nah, kemudian HA angka puluhannya yaitu 3. Nah, kemudian angka satuannya yaitu di belakang tadi itu 7. Kemudian HA angka satuannya adalah 3. Nah, jadi hasil dari akar pangkat 3 35.937 adalah 33. Selanjutnya, yang nomor 4 bagian B itu adalah konsep penarikan akar pangkat 2. Nah, soal yang pertama itu adalah akar dari 25. Nah, penyelesaiannya yaitu dengan kita membuat kotak. Nah, dibedakan antara bilangan prima dan bilangan cacah. Nah, sebelah sini bilangan prima, sedangkan sebelah sini bilangan cacah. Nah, 25 ini dibagi 5, hasilnya 5. Kemudian 5 dibagi dengan 5, hasilnya 1. Nah, kemudian akar dari 25 ini sama dengan, di sini kan angkanya 5-nya ada 2, jadi 5 pangkat 2. Nah, kemudian di bawahnya 5, 2 dibagi 2, hasilnya 1. Jadi 5 ini, jadi selanjutnya hasilnya 2, maksudnya akarnya ini 2 dibagi 2 itu hasilnya 1. Jadi ditulis atau tidak ditulis sama saja, jadi ditulis saja 5. Jadi hasil dari akar 25 adalah 5. Nah, kemudian lanjut untuk soal yang kedua, yaitu akar dari 1225, mohon maaf. Nah, sama dengan titik-titik. Penyelesaiannya yaitu sama dengan tadi, menggunakan kotak ini. Nah, kemudian dibedakan antara bilangan prima dan bilangan cacah. Nah, angka 1225 ini di tengah-tengah. Kemudian 1225 ini dibagi dengan hasil yang bisa membagi sama rata. Misalnya, maksudnya habis dibagi begitu. Jadi 1225 ini dibagi 5, hasilnya 245. 245 ini masih bisa dibagi, yaitu dibagi dengan 5, hasilnya 49. Kemudian 49 tidak bisa dibagi dengan 5, maka carilah yang bisa dibagi dengan yang hasilnya dibagi habis. Misalnya dibagi dengan 7. Nah, kemudian jika 49 dibagi dengan 7, itu hasilnya 7. Nah, 7 dibagi dengan 7 hasilnya 1. Nah, kemudian akar dari 1225 ini sama dengan, karena 5-nya ada 2 kan, jadinya 5 pangkat 2. Kemudian dikali 7, 7 itu juga sama pangkat 2. Nah, kemudian di bawahnya 5
2/2 dikali 7, 2/2. Nah, kemudian selanjutnya 5 dikali 7 hasilnya 35. Nah, dapatlah. Jadi, hasil dari akar 1225 adalah 35. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.